bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Adi Sukresno dalam mata pelajaran sejarah wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatannya dengan cara yaitu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, protokol kesehatan yang berlaku di sini maksudnya adalah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah selalu pakai masker jika keluar rumah. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga adalah tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, sederhana inilah yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan kemudian seperti biasa sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai sebuah peristiwa yang peristiwa tersebut sangat menentukan bagi nasib bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, di mana dalam peristiwa Rengas Dengklok ini disepakati bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia ini akan diumumkan atau disampaikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut, yaitu adalah mengenai penyusunan teks proklamasi atau perumusan teks proklamasi. Nah, perumusan teks proklamasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya peristiwa Rengas Dengklok yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, bagaimana selengkapnya? Marilah kita simak secara bersama. Nah, setelah terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka pada tanggal 16 Agustus, itu pada malam hari, Laksamana Maeda ini mengantarkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, yaitu kepala pemerintah militer Jepang di Indonesia atau Bunseikan. Nah, apa tujuan mereka menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto ini? Yaitu untuk mengabarkan bahwasanya kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini adalah tujuannya. Nah, namun apa yang terjadi pada waktu itu? Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto ini tidak mau menemui kedua tokoh tadi. Kemudian ia mengutus Nishimura. Nishimura ini adalah kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang di Jakarta. Nah, kemudian Nishimura ini memberikan sebuah kabar yang sangat mengejutkan bagi kedua tokoh tadi, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, bahwasanya pemerintahan Jepang ini tidak mengizinkan bahwasanya proklamasi kemerdekaan itu tidak boleh dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, hal apa yang mendasari alasan dari Nishimura tersebut? Yaitu bahwasanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan sekutu, Jepang ini harus menjaga status quo di wilayah Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan status quo ini? Bahwasanya Jepang ini harus menjaga situasi dan kondisi seperti pada saat itu atau apa adanya, jadi tidak boleh membuat sebuah kebijakan apapun. Nah, ini yang disyaratkan dalam sebuah perjanjian mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nah, namun pada waktu itu Soekarno dan Hatta ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan Nishimura ini dan tetap bersikeras bahwasanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini akan tetap dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya memang semangat yang luar biasa dari para tokoh nasional ini untuk dapat segera terbebas dari belenggu penjajahan Jepang. Nah, kemudian sekembalinya dari tempat Nishimura,
maka Soekarno dan Hatta ini segera bergegas ke kediaman Laksamana Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di tempat inilah Soekarno, Hatta, dan rekan-rekan ini mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa pada waktu itu dipilih kediaman Laksamana Maeda sebagai tempat untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, jadi ada beberapa faktor atau alasan mengapa rumah Laksamana Maeda ini dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Yang pertama adalah dari segi faktor keamanan. Jadi perlu diketahui bahwasanya Laksamana Maeda ini merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Laut Jepang di Indonesia. Nah, artinya di sini bahwasanya tidak mungkin ada serangan Jepang yang akan menghalangi jalannya perumusan teks proklamasi. Nah, karena apa? Jabatan dari Laksamana Maeda ini merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Nah, jadi tidak mungkin nanti ada sebuah serangan yang akan menghalangi proses penyusunan teks proklamasi. Yang kedua adalah adanya faktor kedekatan. Ya. Jadi faktor kedekatan di sini yang dimaksud yaitu bahwasanya ternyata Ahmad Subarjo dari golongan tua ini adalah orang yang pernah bekerja di sebuah kantor milik Laksamana Maeda. Nah, dua pertimbangan inilah yang menyebabkan mengapa kok perumusan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Maeda. Nah, faktor berikutnya adalah ternyata Laksamana Maeda ini adalah salah satu tokoh Jepang yang sangat bersimpati terhadap perjuangan dari bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Berikutnya adalah siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi ini. Nah, tentu saja yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi ini adalah ada dari golongan tua dan golongan muda. Di mana kalau kita melihat dari diorama perumusan teks proklamasi ini, di kediaman Laksamana Maeda ini terdapat dua ruang, di mana ruang tengah ini merupakan ruang untuk merumuskan teks proklamasi. Sementara di selambi depan atau di ruang tamu ini adalah tempat berkumpulnya para pemuda untuk menyusun konsep atau teknis dari pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di ruang tengah ini terdapat 5 tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Jadi ada 3 tokoh utama dan 2 tokoh misterius. Siapa yang dimaksud dengan 3 tokoh utama ini? 3 tokoh utama yang dimaksud ini adalah Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Jadi mereka ini duduk secara melingkar berdiskusi mengenai isi naskah proklamasi. Nah, lalu apa peran dari ketiga tokoh ini? Nah, Insinyur Soekarno ini adalah tokoh yang menulis naskah proklamasi, sementara Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta ini adalah tokoh yang menyumbangkan ide atau gagasan mengenai isi dari naskah proklamasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari isi naskah proklamasi, pada kalimat utama yang mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat utama inilah merupakan hasil dari gagasan yaitu tokoh Ahmad Subarjo. Nah, makna dari kalimat pertama ini mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah kemauan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan bangsa Indonesia ini berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kemudian pada kalimat kedua yang mengatakan bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ini merupakan hasil dari ide atau gagasan tokoh Muhammad Hatta. Nah, di mana makna dari kalimat kedua ini adalah adanya pemindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial digantikan ke pemerintah nasional, yaitu pemerintahan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian setelah kalimat tersebut ditulis, maka juga ditambahkan tempat pembuatan naskah proklamasi. Di mana kalau kita melihat dari naskah proklamasi, itu dapat kita lihat bahwasanya tempat pembuatannya yaitu di Jakarta pada tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Nah, mengapa pada waktu itu yang ditulis adalah tahun 05, bukan tahun 45? Nah, tahun 05 ini adalah tahun mengacu pada kalender Jepang, artinya yang dipakai pada saat itu adalah kalender Jepang. Maka dari itu yang ditulis adalah tahun 05, bukan tahun 45. Nah, selanjutnya yaitu tadi ada 3 tokoh utama dan ada 2 tokoh misterius. Nah, siapa yang dimaksud dengan 2 tokoh misterius ini? Yang dimaksud dengan 2 tokoh misterius ini adalah Laksamana Maeda. Ya, tentu saja Laksamana Maeda ini sebagai pemilik rumah juga ikut berkecimpung dalam perumusan teks proklamasi.
oleh karena itu, untuk memahami konsep yang dicetuskan oleh Soekarno dan kawan-kawan ini, maka Laksamana Maida ini memerlukan seorang penerjemah. Dan siapa penerjemah itu? Itu adalah Miyoshi. Jadi Miyoshi ini adalah penerjemah dari Laksamana Maida. Dan inilah yang dimaksud dengan dua tokoh misterius. Nah, kemudian setelah mereka ini menyelesaikan penulisan naskah proklamasi, maka mereka ini selanjutnya bergegas ke Serambi Depan, yaitu tempat berkumpulnya para pemuda untuk merapatkan bagaimana tindak lanjut dari naskah proklamasi yang telah mereka buat ini. Apakah mau ditempel, ataukah mau disebarkan, atau mau diapakan. Nah, pada waktu itu dirapatkan bahwasanya setelah naskah proklamasi ini selesai ditulis, maka harus dibukukan sebuah tanda tangan. Pada waktu itu Soekarno ini mengusulkan bahwasanya penandatanganan naskah proklamasi ini ditandatangani oleh tokoh yang hadir pada saat itu. Nah, hal ini terinspirasi dari ide kemerdekaan negara Amerika Serikat atau deklarasi kemerdekaan, di mana dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ini yang menandatangani naskah proklamasi itu adalah utusan dari perwakilan negara bagian, misalkan dari negara bagian A, negara dari bagian B, dan seterusnya. Nah, namun atas desakan dari Soekarno bahwasanya yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dengan pertimbangan bahwasanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini adalah sebagai wakil dari bangsa Indonesia dan juga sebagai ketua PPKI, sedangkan Muhammad Hatta ini adalah sebagai wakil dari ketua PPKI. Nah, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tadi, maka Insinyur Soekarno ini mengutus Sayuti Melik untuk dapat mengetik hasil dari tulisan tangan naskah proklamasi tadi. Nah, disinilah Sayuti Melik ini dalam mengetik naskah proklamasi ditemani oleh Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDIA. Dan rencana pada waktu itu Sayuti Melik ini akan menggunakan mesin ketik milik Laksamana Maida. Namun hal itu tidak jadi. Mengapa tidak jadi? Karena pada saat itu mesin ketik Laksamana Maida ini merupakan mesin ketik yang bertuliskan huruf kanji. Akhirnya Sayuti Melik ini menggunakan mesin ketik dari konsulat Jerman. Dalam pengetikan naskah proklamasi ini terdapat beberapa revisi dari hasil tulisan tangan Soekarno tadi. Nah, kalimat apa saja yang direvisi dari hasil tulisan tangan Soekarno ini? Nah, yang pertama adalah kata tempo. Jadi kalau dalam coretan tangan atau tulisan tangan Soekarno ini terdapat kata tempo. Nah, kata tempo ini setelah diketik ini diganti dengan kata tempo. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia. Jadi wakil-wakil bangsa Indonesia ini diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah mengenai penulisan tempat dan tanggal, di mana dalam tulisan tangan Soekarno ini disebutkan bahwasanya tempat dan tanggal itu ditulis yaitu Jakarta 17-8-05. Ini diganti menjadi Jakarta, 17 Agustus tahun 05. Nah, itulah revisi yang dilakukan oleh Sayuti Melik dalam pengetikan naskah proklamasi. Nah, kemudian setelah naskah proklamasi ini selesai diketik, sudah ditandatangani, maka mereka ini kembali merundingkan mengenai tempat atau lokasi pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi semula tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah di lapangan Ikada Jakarta atau sekarang dikenal dengan nama Monas. Nah, namun pada waktu itu Soekarno ini khawatir jika proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan di lapangan Ikada, dikhawatirkan akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Nah, maka dari itu setelah diskusi panjang, maka dipilihlah tempat kediaman dari Insinyur Soekarno di Jalan Pegang Serahan Timur nomor 56 Jakarta sebagai tempat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dijadwalkan pada saat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Nah, itulah sekilas mengenai perumusan teks proklamasi. Nah, setelah kalian memahami mengenai perumusan teks proklamasi ini, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti apa kelanjutannya? Silakan disimak pada video berikutnya.